Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di malam hari ini, di hari Ahad, kita bisa bertemu kembali di dalam pelajaran kita, pelajaran materi faedah yang akan kita lanjutkan mengenai materi tentang taubat, yang mana kita sudah menjelaskan orang yang bertaubat syaratnya diantaranya kalau dia berkaitan dengan Allah, dia harus beristighfar, meninggalkan kesalahan-kesalahannya, juga ya harus bertekad agar tidak mengulanginya. Dan juga selain itu tentu bagaimana menyesali an-nadam, menyesali perbuatan yang pernah dilakukannya. Dan juga jenis-jenis orang yang bertobat, yaitu ada orang yang melakukan kebaikan dan dia mengharapkan pahala. Itu orang yang wajar ya, karena setiap kebaikan atau setiap pekerjaan, perlakuan pasti akan mendapatkan pahala ya. Atau ada juga yang dia melakukan dosa kemudian bertobat. Ini adalah yang lebih baiknya, karena setiap manusia tidak lepas daripada dosa dan kesalahan. Yang terkadang dosa atau kesalahan itu tidak kita sadari ya. Terkadang manusia itu berlebihan, atau terkadang manusia meremehkan. Itu terkadang kita tidak menyadari yang namanya kesalahan. Karena itu ini lebih utama. Yang ketiga, ada yang pembohong ya, yang dia berharap bisa diampuni, tetapi terus-menerus melakukan dosa. Dan juga kita sudah membahas bagaimana kalau berkait dengan manusia, maka ia harus mengembalikan apa itu yang mengenai haknya. Bisa berupa harta yang semisal itu wajib, atau misalnya tuduhan zina dan sebagainya, maka dia harus meminta maaf atau menyerahkan dirinya. Jika misalnya ghibah, itu harus meminta maaf ya. Ini dosa yang paling berat itu, ghibah itu ya. Kadang sudah menggibahi ngerasa nyaman aja gitu, padahal tidak sadar bahwa itu dia telah memakan daging saudaranya yang, atau bangkai saudaranya yang telah mati ya. Diibaratkan seperti itu. Karena itu sangat besar dosa ghibah itu ya. Bukan dosa yang harus dianggap remeh ya. Apalagi itu udah jadi kebiasaan ya. Kita lingkungan atau gimana, itu memang kalau bisa kita menahan bicara, kalau tidak penting-penting itu luar biasa bagusnya tuh. Kalau tidak penting banget jangan bicara itu. Bagus tuh daripada bicara tidak ada gunanya. Iya betul. Iya. Kalau tidak bisa berbicara baik, maka dia harus liyasmut gitu, harus diam gitu. Itu yang lebih baik daripada tidak bisa berbicara baik. Ya.
dosa lisan itu sangat luar biasa, Pak. Orang dengan dosa lisan gitu ya, itu kan setajam pedang, bisa terkenang terus menerus ya, sampai beberapa tahun, sampai lama bahkan terkadang ya. Apalagi kalau orang yang sensitif kan, itu kan kesalahan orang jadi terus saja terngiang-ngiang gitu kan. Sepertinya seperti disamaraan ngomong gitu teh enak lah ya, malam-malam pendeknya mengalir. Nah, kezaliman yang dilakukan manusia itu ada beberapa jenis, dan cara bertobatnya juga berbeda-beda. Nah, di sini ada perinciannya. Misal terkait dengan harta, dikatakan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau berkaitan dengan harta, maka ia harus mengembalikan kepada pemiliknya. Karena itu tidak diterima taubat seseorang kecuali dengan mengembalikannya. Ini dalam syarah Riyadhus Shalihin. Ada juga misalnya kalau utang ya, dia punya utang, pas itu punya gitu ya, untuk membayarnya dia harus membayar gitu. Karena utang itu kalau ditunda-tunda terus ya itu jadi berat gitu. Walaupun ya seseorang kalau butuh ya, sangat butuh, ya tidak apa-apa dia berutang ya. Tapi jangan dibiasakan berutang gitu ya. Untuk apa-apa dibiasain minjem. Untuk belanja dibiasain minjem. Sehari-hari dibiasain minjem gitu. Jadi keseringan gitu. Akhirnya ya seolah-olah seperti peminta-minta gitulah. Nggak ada usaha ya, yang penting minjem dan minjem ini mah gitu. Karena itu sebagian ulama sangat membenci ya perilaku sering menghutang gitu. Kecuali kalau mepet banget gitu kan, darurat. Nah itu baru tidak apa-apa. Jangan modal nekat. Nah itu. Emang bahaya itu modal nekat ya. Ingin rumahnya bagus gitu ya, padahal dia belum bisa, modal nekat, akhirnya minjem, apalagi sampai minjemnya ke yang haram gitu ya, ke bank yang riba dan seterusnya kan, atau ke rentenir. Wah bahaya. Yang kedua, jika berbentuk pukulan pada fisik atau yang semisal, maka beliau juga menjelaskan, jika kemaksiatan yang kamu lakukan kepada orang lain itu berupa pukulan atau yang semisalnya, itu harus mendatanginya, jadi harus meminta maaf ya, atau mengizinkan untuk membalas pukulanmu. Jadi boleh dibalas gitu ya, seperti pada pukulanmu padanya, meminta dibalas gitu ya, boleh. Apabila di punggung, maka balas juga di punggung. Apabila di kepala, balasnya di kepala. Di bagian tubuh manapun, misalnya pernah dipukul, maka di tempat itu juga boleh orang itu membalasnya untuk memukulmu. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha, dan balaslah suatu kejahatan dengan kejahatan yang semisal. Surah Asy-Syura ayat 40. Dan firman-Nya yang lain, famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimislima tada alaikum. Maka barang siapa yang ia menyerangmu dengan pukulannya atau dengan yang lain, itu kan menyerangnya ini dalam kurung ya, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 194. Tetapi kalau memaafkan dan bersabar, itulah yang lebih baik ya. Wa in aqabtum bimislima uqibtum. Terus wala in sabartum ya.
atau ya mislima uqitum bih wala in sabartum lahu khairul lis sabirin gitu. Jadi bisa membalas, tapi yang lebih baik itu adalah bersabar ya, bagi orang yang bersabar. Ya, setiap siksaan kan iqab ya, boleh dibalas gitu ya, dengan yang semisal. Tapi kalau bersabar itu yang lebih baik. Termasuk kezaliman seseorang kepada kita ya, atau kezaliman dari penguasa, ya kita harus bersabar ya, itu lebih baik. Jangan memendam atau kita membicarakan kejelekannya, jangan. Tetapi jadilah orang yang bersabar, karena itu perbuatan yang mulia. Kemudian yang ketiga, jika pernah menyakiti dalam bentuk ucapan, beliau juga menerangkan, apabila kezalimanmu berbentuk ucapan, dalam arti kamu menyakitinya dengan ucapan, seumpama kamu pernah mencelanya di depan orang-orang, nah ini kan mencelanya di depan umum gitu ya, menjelek-jelekannya dan sebagainya, atau menghujatnya gitu ya, maka di keadaan ini kamu harus mendatanginya dan minta maaf ya. Jadi harus minta maaf sesuai dengan kesepakatan di antara kalian. Bahkan seandainya jika dia mengatakan saya tidak akan memaafkanmu kecuali dengan bayaran sekian, maka harus engkau memberinya. Tuh. Ini di syarah Riyadhus Shalihin. Terus juga kalau bentuknya ghibah. Nah, kalau misalnya ghibah dalam artian membicarakan kejelekannya pada saat dia tidak ada, kamu memburukkannya di depan orang-orang saat tidak ada di situ, maka ini ada beberapa pendapat ya. Yang pertama, harus mendatanginya ya. Lalu menyampaikan kepadanya, wahai fulan, saya pernah bicarakan engkau di depan orang-orang ya. Saya harap engkau memaafkan saya. Harus gitu. Kalau bisa ya. Itu sebagian berpendapat seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa jangan mendatangi orang itu. Cara tobatnya ada rincian. Misal, apabila dia telah mengetahui perkataan gibahmu, maka saat itu harus mendatanginya dan minta maaf. Karena sudah menyinggung dirinya ya. Tetapi jika dia belum mengetahui, maka jangan kamu datangi. Cukup kamu beristighfar kepada Allah untuknya dan kamu menyebut-nyebut kebaikannya di majelis-majelis yang pernah kamu menggibahnya. Karena kebaikan itu akan menghilangkan dosa-dosa ya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Nah, menurut beliau pendapat yang kedua ini lebih tepat ya. Syarah Riyadhus Shalihin ya. Jadi bagaimana kita tinggal meminta ampunan buat dia gitu yang kita gibahi, atau kalau tidak beristighfar maka kita sebut kebaikan-kebaikannya, maka itu akan menyingkirkan kejelekan itu sedikit demi sedikit. Nah, itu bagaimana pembahasan kemaksiatan yang berhubungan dengan manusia. Nah, kemudian ke pembahasan berikutnya, di mana wajib untuk berhenti dari seluruh jenis dosa. Kata Imam An-Nawawi, seseorang wajib bertobat dari seluruh dosa. Tetapi jika dia hanya bertobat dari sebagian dosanya, maka tobatnya sah dari dosa yang dimaksudkannya. Demikian pendapat dari para ulama.
yang berada di atas kebenaran. Namun dosa-dosanya yang lain tetap masih ada. Dan tentunya kalau masalah dalil telah banyak ya dari Al-Quran maupun Sunnah ya, dan kesepakatan ijma umat Islam akan wajibnya taubat. Kemudian apa makna taubat? Taubat itu artinya meninggalkan perbuatan maksiat menuju kepada ketaatan. Nah itu, jadi taubat itu meninggalkan maksiat-maksiat dan menuju pada taat. Serta memohon kepada yang telah dituduhnya berzina atau bentuk pelanggaran yang lainnya ya, harga diri misalnya, agar direlakan kesalahannya. Jika kabar tersebut telah sampai kepada yang bersangkutan, tapi jika belum, maka cukup beristighfar padanya atau beristighfar untuknya ya. Ya, minta maaf atau beristighfar untuk orang yang dizolimi. Bagaimana sabda Nabi, penebus dosa itu dari perbuatan gibahmu ialah dengan beristighfar untuk orang yang kamu gibahi. Maka wajib seseorang beristighfar, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain ya. Dan juga tidak boleh menunda taubat. Tidak boleh ya. Di antara syarat taubat itu juga sebelum hari kiamat ya, dan juga sebelum nyawa berada di kerongkongan, atau sebelum matahari terbit dari barat. Nah, itu syarat-syarat taubat. Maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh menunda taubat itu. Dan dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Kamal Basya Ar-Rumi rahimahullah, bersegera untuk taubat, meninggalkan dosa wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Dan barang siapa yang menunda taubat dengan penundaan itu, maka ia berdosa. Apabila kemudian dia bertobat dari dosanya, ia harus taubat lagi, karena dia kan sudah dosa lagi. Dosanya apa? Yaitu menunda taubatnya. Ini yang jarang disadari ya, jarang disadari oleh orang yang bertobat, kalau dia menunda taubatnya. Karena itu tidak ada yang dapat menyelamatkan dari yang demikian kecuali dengan taubat yang menyeluruh dari semua dosanya, yang dia ketahui maupun yang dia tidak ketahui. Karena itu setiap perbuatan kejelekan ya, syar, itu harus kita berlindung daripadanya ya. Setiap pagi dan sore kan kita harus berlindung. Atau setiap waktu gitu ya, kita berlindung ya. Karena kita biasakan doa ya, Allahumma inni a'udzubika min syarri fi hadhil lailah, kan di antaranya dari kejelekan, bukan hanya kejelekan dari orang lain ya, bahkan bisa jadi kejelekan dari diri sendiri ya, harus berlindung daripadanya. Atau fi hadal yaumi ya, kejelekan pada hari ini gitu kan, bisa jadi pada diri sendiri juga ya, yang kadang kita tidak menyadari. Sesungguhnya dosa seorang hamba yang ia tidak ketahui jauh lebih banyak ya daripada dosa yang dia ketahui. Ya kalau mengingat-ingat dosa hanya seberapa ya kita ingatnya, tapi kadang-kadang yang tidak kita sadari itulah yang lebih banyak. Nah, nanti kita akan membaca bagaimana kisahnya, yaitu tentang taubat Fudail bin Iyad ya.
Sampai di sini dulu. Insyaallah besok kita lanjutkan pembahasan usulul iman, yaitu pembahasan tentang prinsip akidah Islam. Walafu minkum barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.